Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky dengan NIM C0N024011. Saya dari Prodi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hukum Pajak, yang meliputi pengertian dari hukum pajak, alasan pemerintah memungut pajak, teori pajak, dan asas pemungutan pajak. Nah, sebelum kita mulai pada pengertian dari hukum pajak itu sendiri, mari kita dengarkan seberapa penting pajak itu bagi sebuah negara. Di sini pajak ini merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan bernegara. Kenapa? Karena melalui pajak, pemerintah ini dapat membiayai pembangunan, menyediakan pelayanan publik, menjaga stabilitas ekonomi. Tanpa pajak, negara tidak akan mampu menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya kita mulai lagi kepada pengertian dari hukum pajak. Nah, hukum pajak ini merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyatnya dalam bidang perpajakan. Menurut Waluyo tahun 2019, hukum pajak ini itu adalah sebuah serangkaian mengatur hak dan kewajiban dan memungut pajak serta hak dan kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban tersebut. Nah, kalau menurut Mardiasmo tahun 2018, menegaskan lagi bahwa hukum pajak ini tidak hanya mencakup aspek pemungutan, tetapi juga meliputi tata cara keberatan, banding, hingga saksi administrasi dan pidana pajak. Dengan demikian, hukum pajak ini memberikan kepastian hukum baik bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah alasan kenapa pemerintah memungut pajak. Yang pertama itu adalah budgeter atau sumber penerimaan negara. Pajak ini merupakan sumber pendapatan terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau bisa disebut sebagai APBN. Hasil pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti yang pertama itu adalah gaji pegawai, pendidikan dan kesehatan, serta pengeluaran pembangunan seperti infrastruktur, pertahanan, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah regular end atau alat pengatur. Pajak juga digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian. Contohnya, pemerintah dapat mengenakan tarif pajak tinggi terhadap barang mewah untuk mengendalikan pola konsumsi atau memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi. Yang ketiga adalah retribusi pendapatan. Pajak digunakan untuk pemerataan pendapatan melalui berbagai program subsidi, bantuan sosial, dan pembangunan fasilitas umum. Yang keempat itu adalah stabilitas ekonomi. Menurut Waluyo tahun 2019, pajak dapat berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, misalnya melalui penyesuaian tarif pajak guna mengendalikan inflasi atau resesi. Nah, selanjutnya itu adalah teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak di sini itu ada 4. Yang pertama teori asuransi, teori kepentingan, teori bakti, dan teori gaya pikul. Nah, pemungutan pajak ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berlandaskan teori-teori tertentu. Menurut Mardiasmo tahun 2018 dan Lasmi tahun 2019, teori-teori ini tuh pemungutan pajak ini antara lain yang pertama itu adalah teori asuransi. Negara ini dianggap sebagai pihak yang memberikan perlindungan dan keamanan kepada warganya, sedangkan pajak dianggap sebagai premi yang wajib dibayar oleh masyarakat kepada negara. Yang kedua, yaitu teori kepentingan. Pajak dipungut berdasarkan kepentingan yang dinikmati oleh masyarakat. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap pelayanan negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Yang ketiga itu adalah teori bakti. Pajak ini merupakan kewajiban moral warga negara kepada negara sebagai bentuk bakti dan pengabdian. Dalam teori ini, aspek keadilan sosial lebih ditekankan. Yang keempat itulah teori gaya pikul. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan membayar wajib pajak. Teori ini menjadi dasar diterapkannya prinsip progresif dan dalam pajak penghasilan. Yang terakhir adalah azas pemungutan pajak. Adam Smith dalam The Wealth of Nations tahun 1776 merumuskan 4 asas pemungutan pajak yang hingga kini masih dijadikan rujukan. Mardiasmo 2018 dan Waluyo 2019 juga mengutip asas-asas tersebut, yaitu yang pertama adalah asas keadilan atau equity principle. Pajak harus dikenakan secara adil dan sebanding dengan kemampuan membayar wajib pajak. Prinsip ini sejalan dengan konsep ability to pay. Yang kedua adalah asas kepastian atau certainty principle. Penutupan pajak harus jelas, baik mengenai besarnya tarif, objek, maupun tata cara pembayaran. Hal ini untuk menghindari ketidakpastian hukum. Yang ketiga adalah asas kecocokan atau conventional principle.
Pajak sebaiknya dipungut pada waktu yang tepat dan sesuai dengan kondisi wajib pajak. Contohnya, pemotongan pajak penghasilan dilakukan saat gaji dibayarkan. Yang keempat adalah asas efisiensi atau economic principle. Biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin sehingga hasil pajak lebih optimal untuk pembangunan, bukan habis untuk administrasi. Nah, dengan akhir dari materi yaitu pemungutan pajak, maka berakhir pula materi yang bisa saya sampaikan. Nah, sebagai penutup, pajak ini memiliki peran vital dalam kehidupan bernegara. Dengan memahami hukum pajak, alasan pemungutannya, teori, serta asas mendasarinya, diharapkan mahasiswa dapat memiliki wawasan yang lebih baik mengenai fungsi dan peran pajak dalam pembangunan nasional. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.